Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya diamanatkan untuk mengasih materi tentang kompetensi tenaga perpustakaan dan etika profesi pustakawan. Istilah-istilah ini sudah tidak asing lagi bagi Bapak Ibu, dan ini sudah familiar bagi kita semua ya. Cuma kita ingin menyatukan persepsi sebenarnya apa sih kompetensi tenaga perpustakaan dan etika profesi perpustakaan itu, agar kita lebih mengenal dan memahami kedua istilah ini. Jadi, materi yang akan dibahas ini ada dua sub, yaitu kompetensi pustakawan sama etika profesi kepustakaan. Yang pertama, itu apa ya? Kompetensi pustakawan. Kompetensi pustakawan ini kita memakai dasar hukum Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan, khususnya mengatur masalah tenaga perpustakaan, dan dinyatakan bahwa tenaga perpustakaan harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional perpustakaan yang mencakup kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi. Pengertian kompetensi itu sendiri, ini yang kita ambil dari Merabel 1997, itu suatu pengetahuan, keterampilan, kemampuan, atau hal-hal yang berhubungan dengan kinerja yang tinggi dalam pekerjaan, seperti penyelesaian masalah, pemikiran analitik, atau kepemimpinan. Jadi di sini kompetensi mencakup pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang berhubungan dengan kinerja kita. Berarti setiap pustakawan atau calon pustakawan tidak langsung itu memiliki kompetensi. Kemudian apa itu sertifikasi kompetensi? Dengar sertifikasi kompetensi, yaitu proses pemberian sertifikat. Jadi kita harus untuk yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui asesmen kerja nasional Indonesia dan atau internasional. Jadi kompetensi ini uji kompetensinya ada di Indonesia dan tingkat internasional. Sertifikasi kompetensi ini juga adalah bentuk pengakuan seseorang mampu melakukan pekerjaan yang menjadi lingkup sertifikasi. Nanti kita bahas apa yang menjadi lingkup sertifikasi di perpustakaan. Jika seseorang telah mengikuti proses sertifikasi dan lulus uji kompetensi, tentu saja mendapat sertifikat. Itu sertifikat kompetensi.
Kompetensi dapat diperoleh melalui tiap orang dapat memperoleh kompetensi itu melalui pendidikan. Pendidikan itu bisa formal, informal. Formal yaitu pendidikan dari lembaga-lembaga pendidikan. Informal itu pelatihan kepustakawan. Jadi ada juga kita memperoleh kompetensi itu, pengetahuan itu dari seminar, workshop, bimbingan, semuanya itu dapat mengembangkan kompetensi kita. Tenaga perpustakaan di tiap perpustakaan itu terbagi dari 4. Pustakawan itu sendiri, tenaga teknis perpustakaan, tenaga ahli di dalam bidang perpustakaan, dan kepala perpustakaan. Pustakawan yaitu seseorang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan. Biasanya di perguruan tinggi, saya kan di perguruan tinggi, itu memiliki kompetensi dari keilmuannya, misalnya D3, D2, S1. Nah, semua itu memiliki kompetensi. Mereka benar-benar tidak perlu saya atau koordinator membimbing, karena mereka sendiri sudah memiliki kompetensi pendidikan itu. Jadi tinggal kita mengarahkan mereka langsung bekerja. Berbeda dengan calon pustakawan yang berasal dari lulusan ilmu perpustakaan. Mereka perlu pelatihan kepustakawan. Jadi dengan pelatihan itu mereka memiliki kompetensi. Selain tenaga perpustakaan, kita ketahui ada tenaga teknis perpustakaan, yaitu tenaga non perpustakaan. Tenaga teknis perpustakaan ini bisa, kalau sekarang sudah fungsional semua ya Bapak Ibu. Jadi di dalam perpustakaan itu bisa ada analis kepegawaian, kemudian analis keuangan, kemudian ada arsivaris. Dalam perpustakaan itu bisa terjadi berbagai fungsional lain yang bekerja dalam lembaga perpustakaan. Tenaga ahli bidang perpustakaan, yaitu seorang memiliki kapabilitas, integritas, dan kompetensi dalam bidang perpustakaan. Kemudian kepala perpustakaan. Jadi di sini kita, karena kita semuanya adalah peserta berasal fungsional pustakawan, jadi kita membicarakan tentang kompetensi pustakawan. Kompetensi pustakawan itu harus memiliki kompetensi profesional dan kompetensi personal. Kompetensi profesional mencakup aspek pengetahuan, keahlian, dan sikap kerja. Jadi, pengetahuan, keahlian, dan sikap kerja. Ada yang kita ketahui, jadi semua kegiatan perpustakaan itu memiliki skill tersendiri, keahlian tersendiri.
nanti akan kita bicarakan lebih lanjut gitu ya. Kemudian kompetensi personal mencakup aspek kepribadian dan interaksi sosial. Jadi ini akan dilihat dari komunikasi, attitude, kemudian kinerja. Kinerja ini berkaitan dengan pengetahuan, keahlian, dan sikap kerja. Jadi terlihat ya, seorang yang memiliki kompetensi yang baik yaitu memang benar-benar sempurna. Baik dalam berkomunikasi, berperilaku, dan ketika bekerja. Komunikasi ada dua ya, komunikasi oral dan komunikasi dokumen. Komunikasi oral kita ketahui sudah ada aturan umum ya, nilai umum, masyarakat bisa menilai seseorang yang berperilaku baik atau tidak, sudah itu berbicara sopan apa tidak, itu sudah ada itu ukuran umum ya, nilai umum. Sedangkan yang dokumen itu bermacam-macam. Dia berbicara bahasa melalui dokumen. Mengungkapkan segala kinerja kita dalam bentuk dokumen. Seperti laporan kerja itu bentuk komunikasi dokumen. Tadi ya, jadi yang 4 tuh pustakawan yang memiliki kompetensi diberi sertifikat kompetensi. Jadi ini yang kompetensi profesional yaitu berkaitan pengetahuan, pustakawan, kemudian sumber-sumber informasi, teknologi, manajemen, penelitian, serta penggunaan pengetahuan tersebut sebagai dasar untuk menyediakan layanan perpustakaan dan informasi. Jadi semua yang kita miliki, yang dari melalui pendidikan, kita terapkan dalam kehidupan nyata, yaitu dalam pekerjaan sehari-hari. Sedangkan individu yaitu menggambarkan satu kesatuan keterampilan, perilaku, dan nilai yang dimiliki pustakawan agar dapat bekerja secara efektif, menjadi komunikator yang baik. Jadi saya lihat di banyak di lembaga manapun itu ada pekerja namanya emang bekerja, benar-benar bekerja. Ada pekerja menemani orang bekerja. Jadi orang bekerja dia ngobrol, itu namanya menemani bekerja. Ada yang pekerja mengawasi orang bekerja. Jadi kerjaannya mengawasi kegiatan orang. Nah, kita posisinya di mana? Semoga di ruangan ini, di Zoom ini, semuanya termasuk yang pustakawan yang benar-benar bekerja. Jenis sertifikasi terhadap kompetensi profesi diberikan oleh kompeten. Sertifikasi ini berlaku untuk kompetensi yang dimiliki paling akhir. Jadi yang memberi itu ada lembaga sertifikasi tersendiri ya. Kemudian yang 2, sertifikasi untuk mendapat status profesi. Yang model 2 ini diberikan oleh organisasi profesi. Jadi begini, kalau dari lembaga sertifikasi berarti kita mengikuti uji kompetensi.
Sedangkan banyak di organisasi profesi juga memberi sertifikasi. Contoh, ketika kita menjadi anggota profesi. Jadi di situ kita diberi sertifikat semacam sebagai apa? Apa sebagai anggota atau sebagai pengurus atau sebagai apa? Mungkin juga ketua umum. Nah, itu. Jadi sertifikasi dari organisasi profesi ini tentu saja bermanfaat. Dia memiliki angka kredit per tahunnya. Jadi ibu bapak ibu ya, sering-sering kalau ingin menambahku itu menjadi anggota organisasi profesi. Banyak keuntungannya jadi anggota organisasi profesi itu kita mendapat informasi, mendapat macam-macam informasi, baik itu pelatihan, workshop, bimbingan dan sebagainya ya. Tapi pada umumnya sertifikasi ini diberikan kepada yang bersangkutan ketika telah memiliki sertifikasi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi. Jadi misalnya dia emang kompeten di bidang narasumber atau kompeten di bidang pengembangan SDM dan sebagainya, itu diberikan juga oleh organisasi profesi. Tetapi ada syarat, emang dia diakui oleh lembaga sertifikasi. Sertifikat pelatihan juga ini diberikan oleh lembaga pelatihan. Ini berguna juga ya, dan berlaku selamanya. Jadi jika ada pelatihan-pelatihan dari lembaga pelatihan, Pusdiklat, itu sebaiknya berlomba-lomba kita mendaftarkan diri dan berusaha untuk dapat respon dari Pusdiklat. Metode uji kompetensi ada dua. Bagi bapak ibu yang pernah mengikuti uji kompetensi itu pasti sudah mengalami ini. Satu, dengan portofolio, yaitu berkas dokumen yang dimiliki oleh seseorang yang memprestasikan pendidikan, hasil pekerjaan, dan keterampilan. Jadi dokumen-dokumen itu dibawa ketika diuji. Apa sih yang sudah kita lakukan? Kemudian apa sih bentuk laporannya? Dengan apa yang kita lakukan kan diimplementasikan dan sebagai bukti ya. Kalau kita punya sertifikat punya tanah, tentu buktinya adalah dokumen sertifikat tanah. Nah, begitu juga kalau kita kompetensi di bidang layanan misalnya, kita mempunyai bukti bahwa kita melakukan kegiatan layanan. Nah, kita bawa semua itu. Kegiatan layanan itu dari A sampai Z bawa semua. Sebagai bukti. Kemudian uji kompetensi yang bentuknya asesi diuji dengan melakukan praktek kerja dan wawancara langsung. Jadi selain dokumen, asesor itu menguji juga ini benar pekerjaannya apa tidak. Jangan-jangan ini tinggal dulu pekerjaan orang, download dan dikasihkan. Itu juga diuji. Jadi benar-benar pekerjaan itu emang pekerjaan
yang pustakawan yang sedang dinilai. Jadi sudah itu assessor juga melihat untuk mengetahui tingkat kemampuan bersangkutan melakukan pekerjaan. Jadi biasanya assessor menguji pada asesi itu mulai pekerjaan yang berkaitan dengan komputer. Jadi dia dokumen itu bukan dokumen tertulis, umumnya dokumen yang berbentuk print out komputer, dan itu diuji lagi dan mereka minta tolong buatkan ini ya, gimana ya. Kemudian bertanya seperti kita ngobrol biasa agar asesi kan kalau biasanya orang yang merasa diuji itu kadang-kadang blank. Bila pengujinya galak gitu langsung blank. Tapi apabila diajak seperti ngobrol biasa, jadi nyaman. Jadi apa sih ini? Kemudian ibu bisa mengerjakan ini. Dokumennya yang mana? Nah itu biasanya mereka melakukan itu. Mereka bertanya-tanya dan menggali langsung pada ibu-ibu semua ya. Ada 3 kelompok kompetensinya. Itu yang dinilai ya, kompetensi umum. Ya, harus dimiliki oleh setiap pustakawan, meliputi menyusun rencana kerja perpustakaan. Jadi sebelum kita melakukan kegiatan tentu kita mempunyai rencana kerja perpustakaan. Apa sih yang akan kita rencanakan kerja? Biasanya kalau zaman sekarang ya ada absensi yang ditulis rencana kerja. Kita kan akan mengetik di situ. Rencana kerja apa sih? Kemudian nanti pas absensi terakhir hasilnya apa sih, outputnya di situ. Misalnya kita pelayanan pemustaka, hasilnya apa? Kita sebutkan pelayanannya bentuknya apa. Atau kita dalam hari ini melakukan kegiatan pengembangan reaksi. Apa? Membuat misalnya data buku akan yang dibeli. So kita daftar buku yang akan dibeli, outputnya gitu. Jadi menyusun rencana kerja perpustakaan ini juga begitu. Jadi secara global, dan ini rencana kerja ini sudah SKP yang terbaru itu sudah ada rencana kerja perpustakaan itu mendapat nilai juga. Jadi kita membuat semacam laporan apa sih yang akan rencana kerja ini dalam 6 bulan ini, misalnya penyiangan, kemudian latar belakangnya apa, kriteria yang akan disiang apa, yang dikeluarkan itu, kemudian kebijakannya, itu. Kemudian pengolahannya, penyiangan itu bagaimana, jumlahnya berapa, dan misalnya di targetnya ya. Rencana kerja. Kemudian membuat laporan kerja perpustakaan. Nah, setelah kita melakukan kegiatan penyiangan, kita buat laporan lagi. Jadi ada 2 yang bentuk naskah ya, bentuk naskah biasanya. 1 rencana kerja perpustakaan, 1 laporan kerja perpustakaan. Jadi kita laporkan bahwa pada tanggal ini telah melakukan penyiangan dan buku yang disiangkan itu ya nomor, judul, pengarang, tahun terbit, penerbit, keterangan rusak, buku tua, kemudian apa semacamnya, kasih keterangan semua.
Ini juga nanti dapat dimanfaatkan untuk analisis laporan kerja ini. Dan yang tiga, mengoperasi komputer tingkat dasar. Jadi semua pustakawan wajib mampu mengoperasikan komputer tingkat dasar. Kemudian kompetensi inti mencakup unit-unit kompetensi yang dibutuhkan untuk mengerjakan tugas-tugas inti. Meliputi melakukan seleksi bahan perpustakaan. Jadi, 2. Melakukan pengadaan bahan perpustakaan. 3. Melakukan pengatalogan deskriptif. 4. Melakukan pengatalogan subjek. 5. Melakukan perawatan koleksi perpustakaan. 6. Melakukan layanan sirkulasi. 7. Melakukan layanan referensi. 8. Melakukan penelusuran informasi sederhana. 9. Melakukan promosi perpustakaan. 10. Melakukan program literasi informasi. 11. Memanfaatkan jaringan internet untuk layanan perpustakaan. 12. Merancang tata ruang perpustakaan. Jadi itu yang kompetensi intinya. Yang umumnya tadi ditambah kompetensi inti. Yang ketiga yaitu kompetensi khusus. Ini kompetensi tingkat lanjut yang bersifat spesifik. Jadi sudah tingkat tinggi, biasanya mereka sudah para ahli-ahli yang sudah melakukan lebih dari yang itu melakukan kajian perpustakaan. Jadi semua laporan mereka lakukan pengkajian, melakukan evaluasi. Jadi kegiatan para perpustakaan pertama, perpustakaan muda itu dapat dilakukan kajian perpustakaan oleh pustaka media. Jadi manfaatnya. Kemudian membuat karya tulis ilmiah. Kajian ini kalau diolah dengan baik itu dapat membuat karya tulis ilmiah. Kemarin saya memasukkan proceeding itu tingkat internasional itu ya di Filipina, sederhana. Jadi saya judulnya manajemen penyiaran perpustakaan berbasis zero waste, dan diterima itu. Dan sekarang proses sertifikatnya sudah dapat, dan proses mendapatkan. Jadi kegiatan-kegiatan itu dari awal, dari umum, kemudian inti, kemudian khusus, itu sangat bermanfaat ke depannya. Jadi ketika Bapak Ibu di tahap pustakawan terampil atau pertama, lakukanlah sesuai bidang Bapak. Kemudian sudah muda, kemudian berkembanglah kegiatan Bapak dari pertama ke muda, nanti ke madya. Akhirnya Bapak tidak lagi repot-repot atau kebingungan. Aduh, katanya, saya jika ingin ke perpustakaan madya harus ada tulisan, ada buku, ada artikel. Tidak kebingungan lagi, karena kita sudah ada simpanan dan kita sudah terbiasa buat laporan.
biasa mengkaji, biasa mengevaluasi, tinggal meramunya. 4. Melakukan penulisan informasi kompleks. Jadi yang sederhana sama kompleks berbeda ya. Yang sederhana itu mungkin dari Google Scholar gitu. Kompleks ini sudah pakai ini penulisan biologi, kemudian penulisannya sudah tingkat penulisan indeks, kan penulisan yang pencarian artikel lagi sudah sampai penulisan abstrak, kemudian menemukan kembali bentuk artikelnya, ketemuin lagi jurnalnya apa, itu sudah tingkat kompleks. Kalau yang sederhana kan lewat Google bolehlah, tapi sebaiknya lewat Google Scholar ya. Itu kan mudah, dari ketemu artikel langsung ketemu jurnalnya. Tapi kalau yang kompleks itu benar-benar dia menjelajah navigasi lewat dunia maya. Dia mampu itu. Dia benar-benar ahli di bidang penelitian informasi. Sekarang pelestarian koleksi perpustakaan. Jadi terutama penanganan buku-buku tua ya, buku yang penting, makin tua makin mahal harganya, makin penting, dan bagaimana penanganannya, pelestarian bagaimana, dan pelayanannya bagaimana. Itu benar-benar memerlukan keterampilan yang tinggi, pengetahuan yang tinggi, nggak sembarangan orang. Yang kedua yaitu yang kita bahas, etika profesi kepustakawanan. Pengertian etika, kita tahu ya, sering menyebutkan ini etika jelek, padahal yang benar apa sih masalah etika itu? Seperti gampang sekali orang itu mengatakan etika sesuatu itu jelek, buruk, dan sebagainya, atau etika orang itu bagus, baik, dan sebagainya. Rupanya menurut Ondi Saundi ini itu karakter, tak kesucilan atau adat. Jadi etika itu sesuai. Kalau saya tinggal di Lampung ya, saya ada Lampung, gimana bicara sama ketua adat, bicara sama orang tua, bicara sama ketika rapat keluarga, itu dari keluarga aja, dari sekitar kita itu sudah ada etika. Cara makan itu sederhana sekali, sudah ada etika. Jadi etika yang berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok. Jadi etika itu ada konsepnya tersendiri. Itu menilai apakah tindakannya yang telah dikerjakan itu salah, benar, baik, buruk, sehingga muncullah aturan atau kode tertulis secara sistematis. Jadi ketika banyak penelitian etika yang baik itu begini. Jadi banyak ya etika-etika yang tidak tertulis, kemudian dibentuk tertulis. Misalnya ketika kita menjamu tamu, kan sudah ada etikanya. Maka jangan tidak heran etika itu benar-benar penting. Harus mampu baik cara bicara, berperilaku, kesusilaan, kebiasaan, dan sebagainya. Etika. Sedangkan kode etik profesi yaitu kode
tanda-tanda atau simbol-simbol berupa kata-kata, tulisan atau benda yang disepakati untuk maksud-maksud tertentu. Misalnya untuk menjamin suatu berita, keputusan atau kesepakatan suatu organisasi. Jadi kode juga dapat berarti kumpulan peraturan sistematis. Jadi kode itu orangnya apa, peraturannya bagaimana, pelaksanaannya bagaimana. Ada yang atur secara sistematis. Kerjanya bagaimana dan sebagainya. Kode etik adalah norma atau asas yang diterima oleh satu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku sehari-hari di masyarakat maupun di tempat kerja. Jadi kadang-kadang kode etik itu pikir mereka hanya berperilaku, berpenampilan, bukan itu saja. Kode etik itu berkaitan dengan kerja juga. Sesuai etik enggak ini kerjanya, sesuai prosedur enggak kerjanya, itu kode etik itu. Misalnya pengolahan buku, setelah etika kita harus pengolahan buku bukan sembarangan kasih nomor begitu saja, sudah ada aturannya. Contohnya misalnya etik penulisan. Etika penulisan itu apa? Jangan plagiat. Etikanya. Dan sebagainya. Dan sebagainya ya. Banyak. Sedangkan pembersih adalah moral community yang memiliki cita-cita dan nilai-nilai bersama. Kode etik profesi adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perubahan dalam melaksanakan tugas kehidupan sehari-hari. Sikap, tingkah laku, dan perbuatan. Perbuatan ini macam-macam ya. Memiliki skill, memiliki kemampuan, memiliki pengetahuan, keterampilan sebagainya. Prinsip etika tanggung jawab ini adalah terhadap pelaksanaan pekerjaan tersebut dan terhadap hasilnya. Jadi kita harus tanggung jawab bahwa apa yang kita kerjakan dan hasilnya. Dari awal, dari rencana sampai output. Kemudian terhadap dampak dari profesi tersebut untuk kehidupan orang lain dan atau masyarakat pada umumnya. Jadi kegiatan kita itu memberi dampak sebaiknya ya positif, misalnya melakukan tata letak koleksi. Kode etiknya kan berdasarkan misalnya penomoran kelas atau berdasarkan subjek. Jadi ketika orang mencari di komputer atau di laptop mereka pemustaka menemukan buku, data buku berada di rak tersebut. Pas ketika dicari ke lokasi ternyata tidak ada. Itu menimbulkan dampak. Ini sudah itu tidak ada keterangan bahwa buku itu dipinjam atau hilang atau dalam perbaikan. Itu kan memiliki dampak. Supaya itu kecewa. Karena merasa itu pemustaka kecewa, membuang waktu mereka, membuang tenaga, biaya. Minum dulu ini. Etika profesi. Jadi kita benar antara buku yang
dijajar di rak dengan buku yang didata dalam komputer harus sama etikanya. Pekerjaan tanggung jawab kita, apa yang kita tulis benar adanya, atau kita tulis di data itu buku ini sedang perbaikan, buku ini sedang dipinjam, jelas. Jadi pemustaka bisa mengantri peminjaman. Keadilan menuntut kita untuk memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya. Jadi kita tidak pilih-pilih. Oh, ini anak pejabat. Oh, ini orang yang kurang beruntung. Atau oh, ini anak teman. Tidak. Kita layani semua. Tidak kenal siapa saja. Jadi sesuai aturan kebijakan perpustakaan. Siapa aja yang harus dilayani? Saya kebijakannya hanya Civita Academica, lembaga, atau perpustakaan memilih kebijakan pemustaka umum boleh juga untuk dilayani, misalnya dilayani baca di tempat dan sebagainya. Otonomi. Presiden ini menuntut agar setiap kaum profesional memiliki dan diberi kebebasan dalam menjalani profesinya. Artinya, dia tidak dapat diawasi, dikontrol politik atau ideologi, atau diarahkan oleh klien. Dia mempunyai prinsip bahwa kerjaan kami itu begini, tidak sama kerjaan yang di bidang lain. Kadang-kadang tidak disadari ya, kita kadang-kadang ngobrol nyantai. Di situ ada arsiparis, ada analis kepegawai, dan kita sendiri pustakawan. Ngobrol tentang pelayanan dokumen. Tentu semua memiliki prinsip berbeda-beda. Arsiparis tidak semua katanya dokumen itu ditayangkan, dipinjamkan. Sedangkan perpustakaan, wah, dokumen kami harus ditayangkan, dipinjamkan, dipromosi dan sebagainya. Jadi tidak bisa mengatur, atau si arsiparis itu tidak boleh dipinjamkan, tidak bisa. Kita mempunyai aturan otonomi tersendiri. Apalagi dikontrol oleh politik ideologi. Atau hanya buku ini aja. Aturannya ada perintah dari atasan dengan kekuatan wewenang melarang atau mengatur layanan atau pengolahan dan sebagainya. Itu tidak bisa. Kode etik kepustakawan. Aturan tertulis yang harus dipedomi oleh setiap pustakawan dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pustakawan. Jadi kita punya kode etik, kita harus ikut aturan itu karena sudah disahkan, benar-benar digodok. Etika profesi pustakawan yang menjadi landasan moral yang dijunjung tinggi diamalkan oleh setiap pustakawan. Jadi etika profesi itu harus dijunjung, kita ikuti, kita lakukan. 3. Ketentuan mengatur pustakawan dan melaksanakan tugas kepada diri sendiri, sesama pustakawan, pengguna, masyarakat, dan negara. Oke. Kerjanya sesama ini ya, interaksi sama masyarakat pada itu. Jadi dia tentang mengatur kerja, kemudian perilaku, kemudian hubungan dan sebagainya. Pengembangan diri. Ini tujuan kode etik profesi itu menjunjung tinggi martabat profesi. Jadi tujuannya
kita kode etik itu untuk jangan orang lain menganggap remeh enteng pekerjaan kita. Kadang-kadang orang melihat luaran, yaitu layanan. Kerjaan perpustakaan itu cuma melayani. Dia tidak tahu ketika di belakang, di dapurnya perpustakaan itu apa orang sudah kerjakan. Tidak tahu. Mereka tidak. Jadi kita jangan sampai begitu. Bahwa kita emang profesional, baik dalam pelayanan maupun dalam pekerjaan. Kemudian menjaga dan melihara kesejahteraan para anggota. Jadi profesi ini agar bersama-sama yang para anggota itu maju, meningkat, sejahtera. Semakin maju kan income semakin tinggi. Semakin tinggi orang golongan, semakin tinggi income dan sebagainya. Semakin ahli, dia semakin dipanggil, semakin diundang, dan sebagainya. Meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Jadi, dengan kita mengabdi bagi lembaga dan masyarakat, kita makin dikenal. Sederhana ya, kita misalnya kita melayani, kita kan biasanya diajak masuk grup-grup tinggi ya, kita layani melakukan promosi. Apa Bapak Ibu yang bisa saya bantu? Saya dengan cara misalnya mengirim sebagai umpan ya, kita kirim nih, kita lihat ini kumpulan ahli para pengajar, kita kirimlah bahan ajar misalnya. Nah, mereka akan tadi, bisa dong aku carikan tentang ini, boleh saya bantu. Kemudian meningkatkan mutu profesi, meningkatkan mutu organisasi profesi. Dengan kita meningkatkan mutu profesi tentu berdampak mutu organisasi profesi juga naik. Karena anggota-anggotanya hebat-hebat, meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi. Jadi kita jangan berpikir materi mulu layanan itu. Jadi ada layanan benar-benar kita mau rupiah, kita emang kita profesi, profesional, dan emang kerjaan kita untuk melakukan layanan. Kemudian mempunyai organisasi profesional yang kuat, terjalan erat, dan menentukan standar bakunya sendiri. Jadi kita mempunyai standar baku sendiri, ya, berbeda dengan profesi-profesi lain. Ini fungsi kode etik ya, berikan pedoman setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atau profesi yang bersangkutan. Jadi kontrol sosial ya, kita diawasi oleh kode etik. Semua kerjaan itu diawasi. Kita kalau keluar dari jalur ya kita kena kode etik. Mencegah campur tangan di pihak luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi yang sedang dibutuhkan dalam berbagai bidang. Jadi orang lain tidak boleh campur tangan, kami sudah punya kode etik tersendiri. Jadi tidak bisa orang lain mengatur-ngatur kita. Pelanggaran kode etik. Ini pelanggaran kode etik lagi booming ya, terutama di kepolisian, sampai jadi trending ya. Kode etik akan dikenai sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Umumnya sanksi pelanggar kode etik berupa sanksi moral dan sanksi dikeluarkan dari organisasi. Jadi ada sanksinya kode etik.
dan kasus-kasus pelanggaran kode etik akan ditindaklanjuti dan dinilai oleh suatu dewan kehormatan atau komisi yang dibentuk khusus untuk itu. Ini ketika kita terjadi pelanggaran kode etik. Jadi ada sanksi. Tiap kode etik mempunyai sanksi. Minimal sanksi murah. Kode etik pustakawan. Kode etik pustakawan yang ada sekarang disusun oleh Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) yang dituangkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AED ART). Bab 6 Kode etik pustakawan Indonesia pasal 19 pengusahaan. Kode etik pustakawan disusun berdasarkan hasil Kongres IPI ke-11 di Batam tahun 2009 oleh Pengurus Pusat Ikatan Pustakawan Indonesia. Sedangkan penyempurnaan serta perubahan kode etik pustakawan Indonesia dilakukan oleh Kongres. Jadi kalau kita merubah ya kita mengadakan Kongres. Jadi nggak sembarangan. Kongres ini semacam itu ya, anggota DPR kita buat peraturan kode etik dan sebagainya. Jadi berdasarkan keputusan Kongres itulah yang kita laksanakan. Ini rangkuman. Jadi prinsip dasar etika bersih meliputi tanggung jawab, keadilan, otonomi. Ketiga prinsip ini harus dimiliki oleh profesional, sehingga diharapkan akan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan, terhadap hasilnya, terhadap dampak dan profesi tersebut untuk kehidupan orang lain atau masyarakat pada umumnya. Memberi keadaan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya dan otonomi agar memiliki dan diberi kebebasan dalam menjalankan profesinya. Kode etik profesi adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari. Kode etik pustakawan yang ada sekarang disusun oleh IPI yang dituangkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Demikian presentasi saya kali ini, dan selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Jangan dijatuhin. Kalau semua duitnya gula ada, bukan gula ada. Oke, terima kasih Bu Raina atas materinya. Luar biasa sekali ya. Jadi kita sudah dapat pencerahan bagaimana cara kita meningkatkan kompetensi kita selaku pustakawan. Baik, di sini mungkin ada yang mau didiskusikan, silakan langsung aja kita buka interaksi ya. Jadi mungkin ada teman-teman, ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang masih penasaran nih, kira-kira nanti ketika uji kompetensi apa aja yang akan ditanyakan. Mungkin nanti Bu Inak bisa ngasih clue-cluenya atau kisi-kisinya apa yang harus disiapkan selain selain wawasan tentang kepustakawan juga ada skill atau enggak. Kecilin. Enggak gitu. Udah bener. Silakan kalau dari Bapak dan Ibu peserta yang ingin bertanya mengenai kompetensi. Mau gosok nggak berani. Nggak apa-apa. Plus nggak kedengeran sih. Tidak kedengaran Bu ya? Iya, enggak. Untuk suara saya, apa kedengaran dengan jelas? Ya, Pak, dari tadi Ibu pas itu juga udah Kedengaran Pak, kalau suara Bapak. Dari kalau Bapak ya? suaranya kedengaran tapi
apa namanya, pelan sekali, ya nyaris tak terdengar. Baik, terima kasih Ibu Siti. Ya, oke, saya coba cek dulu sinyalnya ya. Tes. Ya mungkin cuaca juga ya. Karena cuaca di Lampung juga kita melihat dari pagi ini sampai siang ini saya pantau mendung-mendung mau hujan ya. Itu juga menjadi faktor utama kita kalau melakukan Zoom atau seminar visual ini, kekurangan di sinyalnya. Oke, ini mungkin Pak Ahmad Nasir mau berkomunikasi langsung atau via chat ini Pak? Jadi biar enak langsung bisa berinteraksi kepada pemateri ya, biar lebih dekat juga. Halo, saya mau nanya. Silakan Pak Arif. Halo Ibu, dengar Bu? Ya Pak, bagaimana? Saya mau tanyakan gini Bu, apakah seorang guru bisa menjalani profesi guru dan profesi pustakawan sekaligus Bu? Apakah bisa itu Bu? Itu aja Bu. Gimana, langsung dijawab ya ini moderator atau bagaimana? Biasanya langsung jawab aja biasanya Bu. Ya, oh ya, baik. Bapak guru ya Pak? Maaf. Guru ya, saya guru. Guru ada tugas tambahan perpustakaan? Calon Bu, calon kepala Calon. ya. Kepala. Nah, itu. Jadi untungnya kepala perpustakaan itu nggak mesti seorang pustakawan. Jadi dia bisa dari sarjana umum, yaitu seperti Bapak, seorang guru. Nah, cuma di ada peraturan-peraturan seorang kepala itu kalau sudah tingkat perguruan tinggi dan tingkat perpustakaan nasional itu harus memiliki kompetensi bahasa asing. Bu. Kemudian pengalaman ini kerja di perpustakaan itu minimal 5 tahun. Kalau perpustakaan nasional kan 10 tahun. Jadi Bapak bisa sebagai seorang pustakawan, bisa seorang guru, tapi profesi Bapak guru. Bapak juga bisa menjadi calon kepala perpustakaan. Perpustakaan apa Bapak? Sekolah apa perguruan tinggi? Sekolah Bu. Sekolah Bu. Ya, kalau sekolah pendidikan S1 bisa. Jadi saya kemarin ikut yang namanya membaca nyaring ya Pak ya. Ada kegiatan perpustakaan sekolah itu membaca nyaring. Jadi bercerita, membacakan buku, bercerita. Saya belajar itu Pak. Walaupun di perguruan tinggi nggak ada itu. Dan kegiatan-kegiatan pustakawan itu ada yang membutuhkan seperti mengajar, yaitu mengisi-ngisi penyuluhan atau pendidikan, bimbingan bimbingan penelusuran kepada mahasiswa. Itu bisa dilakukan seorang guru kan? Ya, karena kita kadang-kadang pustakawan itu mesti belajar cara guru kerja, bagaimana membuat slide, menyampaikan
kemudian menerangkan agar peserta bisa paham. Nah, guru bisa juga menjadi pustakawan karena berkaitan dengan profesi guru juga ya Pak ya, yaitu tentang bahan-bahan pengajaran. Karena kalau Bapak sudah ahli di bidang perpustakaan, Bapak malah memudahkan Bapak dalam membalik bahan referensi Bapak ya. Jadi banyak keuntungan kalau ketika Bapak sebagai guru, kemudian sebagai pustakawan. Jadi bisa Pak, karena cuma ada karena saya di lingkup saya ada itu Pak, namanya tenaga tendik. Mereka tidak bisa dalam pengolahan, ya, terutama menentukan klasifikasi ya, subjek. Karena klasifikasi itu hanya ada pelajarannya agak-agak rumit ya, harus benar-benar harus ngambil kuliah atau pelatihan, itu tidak bisa, itu sulit. Kecuali kalau Bapak ikut diklat atau pelatihan atau semacamnya ya, untuk menentukan subjek dan klasifikasi, terutama kalau yang pengolahan ya, katalog dan sebagainya. Kalau yang lain mungkin Bapak bisa di situ. Makanya kebanyakan seorang guru ikut juga kompetensi pustakawan. Mereka ingin mengerti sejauh mana sih yang sudah saya kerjakan dan apakah yang sudah saya kerjakan sudah benar dan sesuai? Itu Pak. Ya Bu. Oke Bu. Iya ada dari ya sama-sama dari chat ya, ada nih cara dan syarat untuk menjadi anggota profesi pustakawan. Sering ya saya justru sering ditawari cara dan syarat Bapak Ahmad Nasirin ya Pak, cara syarat menjadi anggota profesi. Seni tawari Pak, banyak tawaran menjadi anggota profesi pustakawan, silakan jadi anggota dengan syarat-syarat dan sebagainya. Ada biaya tentunya ya jadi anggota, baik dalam negeri maupun internasional. Kalau internasional mainnya sampai kemarin itu yang IPLA itu hampir jutaan lebih, 1 juta nih. Kalau kita masih 300, 500, 100. Gitu. Ada modelnya ada 2. Ada yang lembaganya jadi anggota profesi, seluruh pustakawannya otomatis jadi anggota profesi. Ada juga dia per person. Kita harus jadi mengisi registrasi bahwa kita ingin jadi anggota profesi tersebut. Jadi itu ya Pak Ahmad Nasirin. Ada lagi Bapak Ibu yang ini yang tertarik mengenal masalah kompetensi? Bertanya Bu. Ya, salam. Gimana? Itu ada metode
uji kompetensi. Nah, setiap calon atau kepala perusahaan memiliki kompetensi sebagai peran. Jadi mereka akan ini kira-kira Oh, ngirim tugas ya Allah. ada program, ada bahasan yang Maaf Pak, ada materi yang mau putus-putus, diulang Pak. materi apa yang diujikan gitu. Nggak mulai sih. Materi apa saja yang diujikan untuk dalam metode uji kompetensi dalam penyampaian untuk mengetahui kompetensi sebagai pemimpin atau kepala perpus. Oke. Baik Pak Kusuma Yogi. Nah, Bapak pustakawan? Bahwa fresh graduate itu boleh melamar, tapi kenapa? Pak Yogi? Bukan, Bapak saya pustakawan? Saya baru diangkat menggantikan kepala perpus. Kepala perpus ya? Iya, Bu. Itu kasihan yang jauh kayak saya. Jadi ada berapa yang diuji, tapi pada umumnya kegiatan sehari-hari kita Pak yang diuji. Jadi Bapak menentukan apa yang ingin diuji. Misalnya Bapak ahli harus ini benar-benar Bapak paham kemampuan Bapak di bidang itu ya. Misalnya Bapak milih pelayanan. Nah, pelayanan. Jadi Bapak emang paham dalam pelayanan, atau Bapak pilih tadi pengembangan koleksi, pengadaan koleksi. Itu kan ada juga kerjanya kepala ya Pak itu. Atau tentang macam-macam ya Pak. Ya kalau Bapak di sekolah SMP ya. Ya, di SMP, Bu. Di situ. Di SMP. Jadi Bapak bisa memilih pengadaan karena di situ Bapak karena ada keterlibatan kepala dengan pustakaan dalam pengadaan. Itu Bapak sebagai kepala. Nah, bisa Bapak mengikuti uji kompetensi semakin diuji itu ada untungnya Pak. Bapak semakin paham kelebihan dan kekurangan kita, jadi semakin paham. Karena kan yang dokumen itu kan bukti-bukti Bapak kerjakan dalam pengadaan itu Bapak bawa dalam bentuk sebelum pengadaan. Tentu kita harus tahu ya buku apa yang dibutuhkan. Kan butuh bisa melalui guru-guru, yaitu buku yang bahan ajarnya. Kita menyebarkan semacam angket pada tanggal bulan depan kami akan mengadakan pengadaan instrumen ya Pak, instrumen. Jadi kira-kira buku apa yang Ibu butuhkan. Nanti kan gurunya mengisi bukunya ini. Nanti kita kadang-kadang yang repotnya itu Pak, ketika kita mengisi, mereka ngisi instrumen itu kadang-kadang judulnya aja, pengarangnya nggak ada, penerbitnya nggak ada juga guru mengasih, misalnya ada judul, ada pengarang, ternyata tahun terbitnya tahun lama. Itu nanti Bapak lah semuanya. Kalau semuanya ada kan tinggal susun, tapi yang tidak ada itu bagaimana? Atau ternyata untuk membeli, kalau dia banyak kan harus pakai rekanan kalau besar. Di bawah 100 nggak perlu pakai rekanan, belanja sendiri. Itu misalnya 10 juta,
20 juta, 30 juta itu bisa belanja sendiri. Nah, itu kita kan harus kerjasama dengan penerbit. Jangan beli di toko. Kalau di toko kan kita rugi. Kalau penerbit ada dapat potongan. Itu semua Bapak itu bawa dokumennya, dan itu akan ditanya, kenapa Bapak biasanya Bapak melakukan belanja di mana Pak? Kenapa enggak di sini aja? Itu Bapak harus bisa jawab, karena Bapak yang memegang kebijakan kan. Berarti Itu Pak. Jadi semua yang kegiatan Bapak benar-benar Bapak kuasai, Bapak lakukan, itu bisa diuji kompetensi. Jadi Bapak nanti akan dapat sertifikat kompetensi pustakawan di bidang itu yang Bapak kuasai. Jadi dia tidak yang lain-lain. Jadi semua yang Bapak itu kebijakannya, Bapak kebijakan kepala sekolah dan adaan itu bawa saja. Kemudian sistem pengolahan sudah ada buku datang bagaimana, diapain? Nanti kan ditanya, sudah diapain, sudah lanjutnya kemana? Pengadaan menyebarkan angket, instrumen, kemudian mengolah, kemudian menghitung biayanya berapa itu belanja, kemudian diajukan, kemudian nanti di ACC berapa, diolah lagi, biasanya mengajukan sekian diturunin. Kalau semua di ACC enak, kalau diturunin kita olah lagi, baru kita hubungin rekanan, ya, bisa nggak pengadaan buku ini sekian. Nanti dia akan nawarkan keuntungan. Untung kelebihan itu digunakan, bisa dimanfaatkan. Ya tentu masuk ke sekolah ya Pak, tapi untuk kembali untuk pengolahan atau pelayanan, keuntungan itu. Begitu Bapak. Berarti kita sesuai dengan kompetensi yang kita miliki ya. Iya, Bapak miliki dan Bapak lakukan. Bapak kan kompetensi itu ada pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan itu semuanya terlibat jadi satu. Jadi di bidang itu Bapak ahli, di bidang itu Bapak tahu, jadi bisa analisis ini, analisis dulu tempat belanja, wajib tuh analisis ada buku-buku yang akan dibeli, analisis tempat belanjanya, dan laporannya dan sebagainya. Begitu Bapak. Jadi uji kompetensi itu tidak begitu rumit sebenarnya, karena kerjaan kita hari-hari. Baik Bu, terima kasih informasinya. Ya. Baik, apakah ada lagi? Ada lagi? Para Bapak dan Ibu yang masih Bu izinnya. Ya, baik Mbak Ibu Sri Partini, bagaimana Bu Sri?
Ini saya mau bertanya, apakah seorang pustakawan itu bisa apakah sama antara pustakawan dengan kepala perpustakaan, Bu? Apa sama apa beda dengan kepala perpustakaan? Masih bingung. Pustakawan sama kepala perpustakaan. Iya. Beda, Bu. Kepala perpustakaan gitu. kan iya. Pustakawan bisa jadi kepala perpustakaan. Ya. Kepala perpustakaan tidak mesti pustakawan. Beda, Ibu. Oh. Iya. Jadi kepala Berarti perpustakaan beda. tidak mesti pustakawan. Kerjanya juga berbeda. Iya. Iya, dia mengeluarkan kebijakan, monitoring, pengawasan, penilaian, dan sebagainya. Beda. Nah, jadi ada laporan-laporan, makanya kepala yang baik yaitu ya bergaul dengan pustakawan. Dia harus jangan masuk duduk pergi, masuk duduk pergi. Kepala perpustakaan ada ya. Kepala perpustakaan itu harus benar-benar baur sama pustakawan. Jadi tahu permasalahan di dalam. Jadi bisa dia memecahkan masalah. Bisa dia mengembangkan perpustakaan, buat kebijakan. Bisa dia membawa perpustakaan kemana. Itu. Jadi perpustakaan kepala juga wajib itu mengenal setiap individu, memperhatikan kerjanya, etikanya, wataknya, dan sebagainya. Karena setiap menghadapi seseorang kan berbeda. Kita harus pelajari itu. Kalau ibu nanti jadi kepala, wajib ibu ketahui itu. Karena menghadapi orang berbeda harus bagaimana. Jadi kita tahu agar akhirnya akan sama-sama suka, sama-sama senang, menghasilkan komunikasi yang baik. Jadi, ketika ibu menempatkan, juga kan harus melihat kemampuan si A, keterampilannya, perilakunya, cocoknya. Ini pustakawan taruh di mana ya? Cocoknya di pelayanan nih. Orangnya ramah, aktif. Yang ini, cocoknya di pengadaan deh. Karena orangnya suka keluar. Suruh mereka. Jadi kita lihat wataknya. Jadi ketika pustakawan ada karakternya, kerjanya keluar, ini jangan dimusuhi. Kita kasih kerjaan yang hobinya keluar. Kita kasih kerjaan itu. Jadi bagian umum. Jadi dia misalnya minta ATK, dia kan keluar senang. Kemudian atau dia ngurusin dengan tata ruang, kemudian mengurusin OB dan sebagainya. Itu. Jadi semua pekerja itu memiliki kemampuan berbeda-beda. Jadi kepala perpus ya harus tahu apa yang kelebihan dan kekurangan pegawai kita. Dan pustakawan, bedanya pustakawan, dia tidak sopan kalau mengawasi kepala perpus, karena bukan rananya ya, maaf. Jadi dia rananya adalah sehingga karirnya cepat dan income-nya gitu. Begitu Ibu. Ya, terima kasih Bu informasinya. Ya, sama-sama. Ini ada dalam chat. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apakah ada ketentuan tertentu untuk bagian staf atau bagian layanan dan pengadaan perpustakaan, misal perpustakaan sekolah? Terima kasih. Oh ya,
Tergantung Bu Titi perusahaan sekolah. Kalau perpustakaan besar kan personilnya banyak, kita bisa bagi-bagi. Tapi kalau perpustakaan kecil sedikit dan yang diolah kan sedikit juga. Jadi saya pernah kerja di perpustakaan kecil juga, Ibu. Jadi saya kepala ngerangkep klasifikasi dan penentuan subjek dan layanan e-resus gitu. Karena perusahaan kecil, jadi kita bagi. Kalau enggak itu kerjaan perpustakaan itu tidak selesai dan pegawainya kan sedikit. Perpustakaan kecil ya sedikit. Ada perpustakaan itu sekolah hanya kepala dan staf 2. Itu kan berbagi. Jangan diserahkan pada staf semua, nggak selesai, nggak tercapai target. Jadi, kecuali kalau perpustakaan besar, perpustakaan universitas, perpustakaan provinsi, itu kan besar. Itu udah ada bagian layanan, ada bagian pengadanya tersendiri, ada di bagian umum ada mereka. Tapi kalau perpustakaan kecil, stafnya sedikit, yang diolah juga sedikit, ya kepala sekolah juga memberi yang kerja di perpustakaan kan sedikit juga, cukup orang 2 kayaknya atau 3 sepertinya. Tapi dilihat, jadi kepala sekolah juga harus sering-sering lihat itu perpustakaannya, bagaimana kondisinya. Kalau banyak yang diolah ya nggak cukup 2, harus 3, 4. Begitu Bu Titi. Terima kasih. Ibu mau tanya, Bu. Boleh, Ibu, silakan. Ibu, misalnya di sekolah itu punya pengelola yang lain, misalnya tidak cukup 1, harus 2 atau 3, itu apakah pengelola yang lain juga harus memiliki sertifikat ya Bu ya? Sertifikat perpustakaan Iya, gitu. Bu. Sertifikat ini ketika kita akreditasi perpustakaan itu penting, Bu. Jadi untuk lembaga dia dibutuhkan, untuk pribadi juga dibutuhkan. Untuk pribadi itu menambah angka kredit, Bu. Ya. Untuk lembaga digunakan untuk ketika sertifikasi. Coba kalau sekolah Ibu tidak ada kompetensi sertifikasi kompetensi, kan nilainya agak kurang. Karena pustakawannya belum teruji, walaupun sudah berjalan dengan baik. Gitu. Ibu sudah pernah ikut? Sudah, Bu. Sudah. Apa sudah itu? Uji kompetensi apa, Bu? Di kompetisi perpustakaan ini, Bu. Diklat. Diklat. Oh, ikut diklat. Iya. Ya, nanti ikut uji kompetensi Ibu ya. Itu diklat dibutuhkan juga. Oh iya, diklat. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi? Silakan kepada Bapak dan Ibu kalau masih ada yang kita diskusikan di sore hari ini. Silakan. Mungkin ada yang masih penasaran mengenai uji kompetensi seperti apa, atau enggak bisa diminta ke Bu Rohai Dina mengenai tips dan triknya seperti apa untuk supaya lulus kompetensi. Atau seperti apa nanti bisa ditanya kepada pemateri Bu Ina, karena beliau cukup berpengalaman dengan hal tersebut. Silakan Bapak dan Ibu.
Saya tetap gak denger ya. Aduh, gimana ini? Oke, ini Ibu Rahina ada pertanyaan dari Ibu Inarotul Umiyati. Silakan Ibu Umiyati, waktu dan tempat saya persilakan Bu. Masih ada waktu. Masih di mute Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ini Ibu, saya kan guru ya Bu ya, backgroundnya guru gitu. Jadi untuk masalah perpustakaan memang masih minim sekali, bahkan ya nol gitu. Nah, bagaimana umpamanya ketika kita sudah terjun ini kan otomatis dituntut untuk berkompetensi gitu ya Bu ya. Nah, kiat-kiatnya bagaimana gitu Bu? Terima kasih. Halo? Sudah ketangkep? Halo? Sudah. Coba Bu diulang. Jadi saya kan backgroundnya guru ya Bu ya. Ya. Kemudian di kami juga perpustakaannya kan belum begitu maju gitulah, masih kayak merintis gitu, bahkan dari tempatnya, dari koleksi-koleksi bukunya gitu. Nah, bagaimana kita itu bisa meningkatkan kompetensi kita, umpamanya setelah kita ikut pelatihan ini, tentunya kan kita nanti akan ada tuntutan tersendiri gitu kan. Oh, udah ikut. Nah, tapi kan belum tentu bisa kami serap semua Bu gitu loh. Jadi jadi nanti langkah yang awal kami lakukan itu apa ya, yang menunjukkan kami itu sudah ya walaupun belum berkompetensi banget tapi sudah inilah gitu, sudah ada perubahan, bisa merubah walaupun sedikit gitu. Gitu mungkin Bu pertanyaan. Oh iya. Sebenarnya kita ilmu itu dapat dari pendidikan Ibu ya, bisa dari diklat juga, kemudian dari workshop. Jadi kalau workshop biasanya informasi itu ketika Ibu masuk anggota profesi, bisa IPI, macam-macam Bu, apalagi ya. Ikatan pustakawan, banyak ya ikatan pustakawan, saya tidak hafal ya. Kalau saya sih Aptis itu milik Kemenak. Nah, di situ Ibu bisa dari situ, dan bisa juga Ibu melalui keanggotaan yang tadi ya, ada yang lupa saya jadi anggota. Nggak perlu jadi anggota juga nggak apa-apa Bu. Kalau Ibu ini, tapi Ibu ikut media sosialnya, Facebook. Ibu cari, Ibu punya Facebook kan? Nah di situ Ibu jadi itu masuk grup-grup itu, gabung-gabung sama kelompok-kelompok itu. Misalnya kalau saya itu IPLA dan sebagainya ya, yang India saya ikutin. Karena di Facebook ada banyak itu Bu. Ibu ketik aja library information. Nah di situ Ibu gabung ke sana. Instagram juga. Mereka memberikan informasi, sering ngasihkan informasi bahwa tanggal sekian ada acara workshop, diklat dan sebagainya. Nah, di situ Ibu meningkatkan kompetensi Ibu di bidang pengetahuan.
kalau ibu sudah tahu, nanti akan merubah keterampilan ibu, tentu kan? Nah, kalau sudah tahu, keterampilan ibu berubah. Kemudian, oh saya guru Bu, dan sertifikat itu bisa ibu gunakan juga jadi apa? Angka kredit ibu sebagai guru kan? Bisa dimanfaatkan itu. Kan ini kan jam tambahan ibu ya di perpustakaan. Nah, kemudian oh ini apa? Saya kayaknya kurang ini loh, sekolah kami sedikit, koleksinya orangnya sedikit, tapi sebenarnya sederhana Bu. Justru koleksi sedikit itu lebih enak ngolahnya. Yang membuat aku masuk guru, jadi guru nih, guru suruh jadi kepala perpustakaan. Di perpustakaan sudah banyak koleksi. Enak kalau koleksinya sudah tertata baik. Kalau belum, ibu lebih pusing. Nah di situ ibu kalau yang sedikit, ibu bisa olah dan buat kebijakan pengolahan itu. Nah kebijakan itu mengolah ini begini peraturan. Bisa tertulis, bisa tidak tertulis kan, Mbak, umpamanya yang jadi anak buah ibu, apa ibu, ini alat pengolahan, sarana-prasarana pengolahan, yaitu klasifikasi, tajuk subjek, thesaurus, caranya begini, ngolahnya. Mbak sudah diolah, nanti Mbak di label ya Mbak, sudah di label dibacakan. Buku datang. Buku datang berarti dilakukan pengecapan kan, perlengkapan buku kan. Kemudian perlengkapan buku itu kan tanggal, kantong buku, strip tanggal sama kartu buku kan, begitu Ibu. Nah, kemudian dicatat, administrasi, kemudian diolah. Kalau Ibu sudah aplikasi dimasukin ke aplikasi, bisa slim dan sebagainya. Nah, itu jadi bahan kompetensi Ibu di situ. Saya pengolahan koleksi. Jadi pengolahan koleksi berarti menentukan klasifikasi, menentukan subjek, membuat katalog, kemudian sampai buku itu siap dijajarkan, siap dipinjam. Dan dipinjam sudah dijajarkan berarti sudah ranahnya pelayanan. Nah, pelayanan, nah itu ada kompetensinya lagi pelayanan. Itu Ibu. Nah kalau perusahaan kecil, ya bentuknya sederhana juga nggak apa-apa. Yang penting ada. Jadi kalau Ibu sudah tertata, tidak semua guru bisa pinjam aja dan akhirnya kita lupa karena tidak terolah. Guru si A pinjam, lama dan kita lupa menagihnya, hilang itu Bu, jadi milik pribadi. Tetapi kalau sudah terolah, si A kadang-kadang kalau guru, dosen, kalau pinjam suka jarang ya sekali menurut aturan, mengikut aturan. Pinjam sih udah sih dah teman, bukan masalah teman ya, ini masalah si lembaga, buku koleksi negara gitu kan, bukan punya saya. Kalau punya saya ya udah teman nggak apa-apa nih, ya bukan punya saya. Jadi kita harus mendata, kita harus tulis, mereka pinjam kita tulis, kita tentukan berapa lama pinjam, 1 semester atau 3 bulan atau 2 bulan, boleh perpanjang. Saya Ibu kebijakan. Ya di
tidak. Ya, nah Ibu. Di perpus kami itu masih, jadi lama-lama koleksi kami itu habis. Lama-lama itu buku-bukunya habis karena ya begitu Bu, pinjem nanti tahu-tahu pada hilang, kayak kamus, kayak buku bahasa Arab, kayak jadi lama-lama bukunya habis, tidak terdeteksi di mana gitu. Itu yang mulai maksud saya itu. Maksud saya mulai mau menata itu bagaimana ya dalam benak saya gitu loh, biar karena kan memang saya masih nol pengetahuan tentang perpustakaan Ibu. Ibu mulai kompetensi di pelayanan. Pelayanan itu pertama kan bukunya sudah siap nih Bu. Tinggal pelayanan anggota. Seorang anggota perpustakaan harus memiliki kartu identitas dan kartu pinjam. Nah, kartu pinjam kantong pinjam ini gunanya untuk mengingat, mendata. Nah, jadi Ibu harus memiliki itu. Mulai dari situ Bu. Jadi pengelolaan anggota perpustakaan. Jadi semua yang pinjam wajib jadi anggota. Ibu tulis, kasih nomor anggotanya, namanya jelas, mengajar bidang apa. Nah sudah itu di kartu itu sama kantongnya. Jadi setiap buku yang dipinjam ambil kartunya, taruh dalam kantong dan tulis tanggal kembalinya, tanggal pinjam, tanggal kembali. Jadi jelas. Ketika ketemu orang yang agak-agak bandel, dalam tanda kutip Ibu, Ibu setiap 3 bulan Ibu cek mana yang terlambat, mana yang bandel, mana yang mengikuti aturan. Yang ikuti aturan kan ada juga Bu, semua bandel kan? Yang ikut aturan jam, Bu, aku perpanjang ya. Ya. Yang tidak bandel, yang tidak mulang, kita tagih. Kita mohon maaf Ibu untuk mengingatkan. Ibu punya buku ini Ibu catat, tulis. Kemudian tidak ditanggapi. Ibu ulangi lagi sampai 3 kali. Ibu edarkan melalui ditandatangani oleh kepala sekolah. Panggil pakai surat resmi bahwa buku itu wajib dipulangkan, orang lain ingin baca, jangan jadi milik pribadi. Itu Bu, itu pelayanan itu Bu. Kita bisa tegas, bisa juga. Tapi tegasnya juga jangan pakai marah-marah. Kita kan nggak pelayanan itu nggak boleh marah-marah. Jadi saya juga sering briefing, sering rapat, dan saya selalu mengingatkan kepada pustakawan-pustakaan di pelayanan. Anda tidak boleh marah. Kita menghadapi macam-macam pengguna yang bermacam watak dan pengetahuan. Tidak boleh marah. Itu di dalam pelayanan, etika pelayanan. Dan tidak boleh juga menyuruh. Beda ya, kalau guru menyuruh boleh. Nak, tutup pintu. Nak, itu buku dirapikan. Kalau pustakaan tidak Ibu. Sesuai SOP yang kita kerjakan. Buku diletakkan di meja, berarti siswa sudah baca, dia meletakkan di meja. Atau buku sudah dibaca, diletakkan di rak, berarti dia sudah ini.
Ada orang lebih baik ditaruh di meja. Kenapa? Anak-anak akan menaruh sembarangan. Yang membuat kita juga 2 kali kerja. Jika ditaruh di meja, kita langsung menata ke tempat lokasi buku tersebut. SOP-nya kan kita naik keluar. Ada yang bandel juga. Kita tidak boleh panggil. Sini nak, kamu belum merapikan buku ini. Tidak boleh. Kita tidak. Masuk nih, pustakawannya galak. Nanti anak nggak mau pinjam, nggak mau baca, nggak mau ke perpus, karena pustakawannya galak. Nah, kita harus memanggil, ayo sini, mari sini anak-anak masuk. Dan sekali-sekali ibu ada kegiatan membaca nyaring, bercerita. Angka kredit ibu ya. Karena membaca jaring itu adalah pendidikan justru itu membacakan cerita kepada anak-anak ekspresi dan tangan ibu ya. Gimana ibu? Ya, insya Allah udah ada gambaran. Ya, insya Allah. Ya, terima kasih. Kalau ini boleh undang-undang kami nanti ajukan aja sama Bu Eni, nanti ada yang datang bantu ibu menyelesaikan masalah ibu gimana yang betul. Miss Eni, Amalia boleh bisa. Ya ada kirim orang. Kalau ibu minta mendata membantu bagaimana menata perpustakaan ibu bisa. Kalau umpamanya untuk mengekrut anggota itu wajib semua siswa yang saja, lebih baiknya gitu, karena kita awal-awalnya ya Bu ya. Gimana? Bu, karena kan perpustakaan mengajak pengunjung. Ibu ketika mengajar ibu sampaikan. Ayo ke perpustakaan, cari buku ini ya di perpustakaan anak-anak, atau ibu buat semacam tugas baca buku ini ya. Terus tuh ibu kemudian tanyakan, kalian kemarin baca buku apa? Ceritakan. Ya sederhana aja. Mereka akan datang ke perpustakaan. Ada tugas dari ibu membaca buku. Atau yang biasanya anak-anak suka membaca itu yang tidak rumit-rumit ibu ya. Jangan juga ibu nyuruh baca buku pelajari buku matematika kabur Bu. Yang sederhana-sederhana. Ya, itu. Enggak Bu, untuk anggota loh Bu, untuk anggota untuk anak-anak anggota perpus yang boleh meminjam harus jadi anggota perpus. Nah, itu sebaiknya semua siswa atau yang mau saja? Sebaiknya. Ada yang tergantung kebijakan ibu. Ada yang mahasiswa otomatis jadi anggota, ada. Ada mahasiswa yang datang jadi anggota, itu dicatat. Karena satu ya secara otomatis emang banyak anggotanya seluruh sekolah ya. Kemudian yang aktif juga sedikit, akhirnya menimbulkan banyak kerjaan ibu ya. Karena tiap anak ibu buatan kartu kan berarti. Itu kan ibu. Jadi anggota kan harus berkartu. Identitas bahwa dia jadi anggota perpus. Ibu tergantung ibu kebijakan, berarti kalau ibu itu langsung ketika daftar dia berikut jadi siswa situ dia langsung jadi
anggota perpustakaan bisa. Ada juga orang pustakawan membuat kebijakan mahasiswa yang ini aja yang datang jadi anggota. Tapi yang umumnya kalau yang sudah tertata itu siswa langsung menjadi anggota perpustakaan. Jadi mereka punya. Dan itu ketika jadi siswa langsung dikasih kartu, ini disimpan, ini untuk membaca di perpustakaan. Jadi anak-anak sudah bisa langsung masuk warawiri ke perpustakaan ibu. Itu ya. Jadi kalau sudah semua berarti tiap tahun ibu akan mengadakan kartu anggota. Nah, di situ harus cetak. Nah, di situ kan bisa ada cari dananya di situ dari langsung. Jadi pendataan itu ada dana tertulis anggota perpus. Jadi boleh ya Bu, ya, narik Mohon maaf Ibu, saya potong sedikit untuk sekedar informasi Ibu ya. Waktu kita tinggal 3 menit lagi, silakan dimaksimalkan. Yang sudah pukul 15.13. Jadi silakan Ibu Umi dilanjutkan kalau mau interaksi. Mohon maaf. Ya Bu, udah. Jadi, ya, insya Allah udah ada gambaran. Ya, ya. Tanya ya Bu ya, mudah-mudahan perpustakaan kami. Iya, semoga sukses Ibu ya, lancar. Terima kasih. Ya, terima kasih Ya. Ibu. Baik. Tadi kita sama-sama mendengarkan penjelasan dari Ibu Indah ya mengenai kompetensi tenaga perpustakaan dan etika profesi kepustakawanan. Oke, sekarang sudah pukul 15.13, jadi kita sudah sampai ke ujung acara kita di sore hari ini ya. Baik, sekilas info. Jadi untuk besok pagi kita akan masuk seperti jam biasanya ya, jam 8. Kita sudah mulai login bagi peserta dan materi yang akan disampaikan besok itu akan sesuai sama jadwal yang telah disampaikan oleh panitia. Terima kasih Ibu Rohaina atas materinya, cukup bagus dan interaksi dari teman-teman juga meningkatkan wawasan mengenai etika profesi di pustakawan. Terima kasih banyak, semoga sukses semua Ibu ya. Saya pamit Ibu, Bapak, terima kasih. Siap, Ya. Oh, berarti sama Ibu ini nggak ada tugas kayaknya. Karena Ibu ini dari kayaknya. Ini berarti ini nggak ada tugas ya Pak ya, Bu? Kayaknya iya, karena Ibu ini dari UIN kayaknya, bukan dari Pusdiklat. Ini menurut saya ya. Oh. Tidak mengerjakan nanti Ibu ya. Nah, takutnya ada telat lagi nguploadnya, jadi nggak bisa lagi. Aduh, pusing. Artinya ini untuk tenaga kompetensi pustakawan dan etika profesi tidak ada tugas Ibu ya. Jadi bisa kita untuk istirahat malam ini, bisa tidur juga, bisa gitu ya. Dan Mas ini sudah azan, izin live ya Bapak Ibu. Ya, izin live Bapak Ibu. Ya, kerjasamanya ya Bapak Ibu ya. Kalau ada